Ya karena ini sedang ini ya, saya akan mencoba share screen ya, apa yang saya buat ya, sambil kita mungkin mengenang-kenang lah ya. Ini banyak nostalgia jadinya. Ya, mengenang yang dulu-dulu ya. Nah, jadi tema kita bincang-bincang kita hari ini bagaimana menjadi relawan aktif dan produktif di masa new normal ya. Jadi ini masih ingat nggak sama ini apa rompi kita ini, rompi yang paling banyak sekarang rompi ya, tapi inilah rompi yang paling ngetren kalau menurut saya ya. Atau yang pernah punya rompi ini masih ada nggak? Aku udah nggak nampak lagi di mana. Masih. Jangan udah nggak tahu lagi di mana. Mudah-mudahan kalau yang nggak tahu lagi di mana hari ini tolong dicari ya rompinya ya, insya Allah ya. Nah, jadi mengingatkan kembali ya bahwa musuh kita adalah BSMI Care for Life, artinya kehidupan itu sangat kita perhatikan ya. Selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Ya, jadi sebenarnya ini ada ya tercantum di dalam pedoman kita, manhaj kita, yaitu Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 32, yang dikatakan bahwa barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi siapa-siapa ya yang bergerak untuk memelihara kehidupan seseorang manusia, baik itu menolong seseorang, ya, membantu seseorang, meringankan beban hidupnya, yang artinya ya memelihara kehidupannya ya, insya Allah ya dia seakan-akan telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya ya manfaat atau pahala yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang memelihara kehidupannya. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Bahkan dikatakan di dalam surat Al-Ma'un ya ayat 1 sampai 7 yang saya yakin kita insya Allah hafal semua ya, yang mengungkapkan bahwa siapakah orang-orang yang mendustakan agama ya. Orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang mengumpat ya, kemudian menelantarkan anak yatim ya. Jadi artinya tidak berperilaku sosial ya, dan juga tidak melakukan sedekah, dan juga tidak mengusulkan atau mengajak orang lain untuk menyantuni fakir miskin. Jadi mengajak orang pun ya itu adalah bagian ya dari yang diperintahkan Allah, mengajak orang lain untuk menyantuni fakir miskin. Dan kalau orang yang tidak mau mengajak orang lain untuk menganjurkan memberi makan fakir miskin, itu termasuk orang-orang yang dalam surat Al-Maun ini ada orang-orang yang mendustakan agama ya. Jadi masih ingat kita bagaimana begitu banyak sebenarnya orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita ya. Ya kok sepintas ya cuma gambar anak-anak, tapi kita bisa lihat bagaimana gambar rumahnya ya. Bagaimana juga tidak ada satupun yang memakai alas kaki. Oh, ada satu nih. Nah, ya, padahal lingkungannya itu sangat ini ya kumuh ya. Nah, kita bincang-bincang tentang relawan ya. Apa sebenarnya relawan ini ya? Jadi kalau sepakat dulu kita ya. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela atau tidak dipaksa. Ya. Jadi asal dia sukarela, tidak diwajibkan atau dipaksa dalam melakukannya, itu masuk dalam kata relawan. Jadi kadang-kadang ini agak ini juga ya, terlalu luas kok menurut saya. Jadi aku rela melakukan apa saja demi yang kita cintai. Itu relawan cinta namanya gitu. Jadi termasuk relawan ya, melakukan apa saja kepada orang yang dicintai, relawan cinta, pejuang kasih sayang dan sebagainya. Nah, ya ini memang dasar daripada suatu relawan. Dasarnya itu adalah apabila kita melakukan sesuatu itu secara sukarela, tidak diwajibkan atau dipaksakan. Tetapi tentu apa-apa yang harus kita lakukan itu ya bukan hanya sekedar berdasarkan kesenangan kita pribadi, tapi apa-apa yang kita lakukan itu hendaknya mempunyai manfaat bagi orang lain ya. Jadi nanti kalau hanya sekedar rela sukarela ya melakukan banyak hal kepada orang-orang yang dicintai, tentu nanti jadinya
relawan cinta ya, bukan relawan BSNI. Nah, kemudian saya lebih suka sih kepada yang BNPB ini, ya walaupun ada jadi kalau menurut BNPB ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini, dia seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian. Ya, jadi ada kata-kata kemampuan. Ya. Jadi sebenarnya orang mau jadi relawan tuh harus punya kemampuan juga. Makanya ada pendidikan, dilaksanakan pendidikan, latihan dan dasar, ya. Dan selain punya kemampuan, ada yang mampu tapi tidak peduli. Ya nggak jadi. Tapi ada yang peduli tapi tidak mampu. Ya nanti kacau di lapangan. Ya. Jadi relawan itu adalah orang yang harus memiliki kemampuan dan kepedulian, ya, untuk bekerja. Nah, ini baru masuk secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Ya, saya ulang, jadi relawan itu harus memiliki kemampuan dan kepedulian. Jadi kita kalau mau jadi relawan yang baik, ya harus mampu meningkatkan kemampuan kita ya di dalam melakukan kegiatan kerelawanan kita dan meningkatkan kepedulian. Kalau nggak peduli susah ya. Untuk bekerja baru sesudah itu juga modal hati yang penting, yaitu sukarela dan ikhlas ya dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, di sini juga jadi terpikir juga ya kalau oleh saya dalam upaya penanggulangan bencana. Jadi apakah setiap bencana alam saja, bencana banjir, gunung meletus, itu baru ada relawan? Ya, tentu tidak ya, karena sebenarnya bencana di sini ini, ya dari definisinya sebenarnya disebut bencana itu adalah sesuatu yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi seperti makanya COVID-19, ya, itu masuk dalam pemimpin dari penanggulangan COVID-19, pandemi COVID-19 adalah BNPB, ya kan? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena dia COVID-19 sudah dinyatakan sebagai wabah dan itu adalah masuk bencana. Jadi kalau kita pergi ke kantor Satgas Covid, di situ ada orang BNPB, BNPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada sebagai ketuanya pun, ketua Satgas Covid dan sebagainya. Ya, nah karena itu masuk bencana. Ya. Dan kemudian apakah harus ada bencana yang mengganggu ya masyarakat ya? Kita bisa juga menjadi relawan untuk hanya menolong satu orang dan sebagainya. Ya. Jadi dalam pengertian saya relawan itu harus seperti itu ya, punya kemampuan, punya kepedulian, sukarela dan ikhlas dalam setiap upaya penanggulangan atau dalam setiap upaya untuk menolong orang lain. Nah, seperti ini ya. Ini ingat-ingat nggak ini? Ini ada si Tono ini Ton. Nah, udah lama ini Ton. Iya, udah saya kurangkan. Apanya dikurangkan? Oh di Kuranda saya dengar ya. Kuranda. Di Kuranda ini ya. Di Kuranda, maaf saya dengar tadi kurangkan ya. Kita ya. Sengaja saya ini kan foto-foto dulu ini ya supaya meningkatkan semangat kita lagi. Nah, ya saya kalau ingin memotivasi diri saya gitu ya. Ya insya Allah, alhamdulillah, ya bikhair wa syukurillah ya aktivitas saya pribadi untuk dalam kerelawanan ini sudah saya mulai sejak saya kuliah ya dari tingkat 1, tingkat 2 yang mulai dari segala macam ya di sekitar tahun 1988-89 saya udah menjadi apa ya ketua kepanitiaan Baksos, ketua ini ataupun menjadi anggota yang ikut Baksos dan sebagainya ya. Tapi yang selalu menjadi motivasi saya ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dalam keadaan apapun adalah ya Al-Quran dan hadis. Ya. Bagaimana Al-Quran itu sudah menerangkan yang di awal tadi ya saya terangkan bahwa dalam surat Al-Maidah tadi orang yang memelihara kehidupan itu seperti memelihara kehidupan seluruh manusia. Ya, jadi banyak juga hadis-hadis yang lain yang kalau kita baca ya hadis-hadis ini insya Allah akan menaikkan semangat kita. Jadi kalau saya sudah mulai malas gitu ya, sudah mulai malas, aduh ini mau suruh rapat lagi sama Pak Koko, ini nggak ada tuh Pak Koko ya, lagi sibuk dia. Nah, atau diminta ini gitu ya, dan sebagainya, diminta hadir gitu ya, kok sudah mulai malas gitu ya. Nah, itu saya selalu buka kok perlu di Google kan banyak ya, hadis tentang menolong orang lain, hadis tentang berkontribusi terhadap kegiatan masyarakat, hadis tentang apa dan sebagainya. Karena dengan membaca atau Al-Quran,
Ya, karena dengan membaca-baca seperti itu, saya bangkit kembali untuk melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Jadi ya kan seperti hadis juga ya, orang yang paling baik itu ada orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, jadi saya ungkapkan ya beberapa hadis yang menceritakan bagaimana apa yang akan didapat oleh seorang relawan gitu. Nah, ini ada suatu hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Setiap persendian dari manusia itu katanya ada sedekahnya pada setiap hari yang mataharinya terbit padanya. Ya, jadi setiap sendi kita itu ada sedekahnya, harus kita berikan sedekahnya. Nah, cara bersedekahnya bagaimana? Berbuat adillah antara dua orang, ya. Adalah sedekah. Menolong orang dalam urusan kendaraannya, membantunya agar bisa menaiki kendaraannya, atau engkau angkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya juga sedekah. Ya. Masya Allah, ya. Jadi membantu mengangkat barang-barang ke atas kendaraan seseorang atau membantu seorang untuk menaiki kendaraan itu ada di dalam hadis ya. Nah, sebuah ucapan yang baik juga adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi bisa kita lihat ya, bagaimana hal-hal yang sepele, menyingkirkan gangguan atau menyingkirkan duri katanya dari jalan, atau membantu orang mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan, itu juga suatu sedekah. Nah, dikatakan lagi di dalam hadis riwayat Al-Tabrani dalam Al-Awsat, ya, barang siapa yang berjalan ya dalam rangka menolong saudaranya, maka perbuatannya itu lebih baik dari pahala beriktikaf 10 tahun, dan barang siapa beriktikaf sehari karena mencari ridha Allah, maka Allah menjadikannya penghalang berupa 3 parit antara dia dan neraka, yang mana setiap paritnya lebih jauh jaraknya dari ujung timur ke barat. Ya. Jadi kalau satu hari iktikaf aja karena mencari ridha Allah, pahalanya itu dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit, di mana yang satu parit itu jaraknya itu dari ujung timur ke ujung barat. Konon lagi kalau kita melangkahkan kaki kita katanya yang berjalan dalam rangka menolong saudaranya, maka perbuatan itu dihitung dengan beriktikaf 10 tahun, 10 kali hari dan sebagainya. Masya Allah. Ya, hadis riwayat Al-Tabrani dalam Al-Awsat. Ya. Jadi ini kadang-kadang selalu ya memotivasi ya kalau saya pribadi. Banyak lagi sebenarnya hadis-hadis yang luar biasa, dan Al-Quran sendiri, Al-Quran dan hadis yang luar biasa yang menceritakan fadilah-fadilah yang akan diberikan Allah ya bila kita menolong orang lain ya. Nah, ini bagaimana ya kita melihat ya saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, langkah kaki ya menaiki daripada rumah untuk menolong saudara kita itu langkah kakinya itu dihitung ya, dihitung satu demi satu. Nah, kemudian hadis lagi ya, hadis riwayat Muslim, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskannya darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Ya, jadi Allah menjanjikan bahwa orang yang bisa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin akan dilepaskan kesusahannya sendiri. Jadi pada hakikatnya ya, ketika kita menolong orang lain atau melepaskan kesusahan orang lain, pada hakikatnya kita menolong diri kita sendiri, melepaskan kesusahan pada diri kita sendiri. Saya pernah waktu mencapai berceramah gitu ya tentang bahwa kita harus mendoakan orang lain gitu. Nah, jadi yang salah satu peserta yang saya ceramah itu bertanya, Bu, bagaimana saya sanggup mendoakan orang lain sedangkan saya juga susah? Bagaimana supaya saya mendoakan orang lain supaya banyak rezeki? Saya pun sulit rezekinya katanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita tidak akan pernah rugi ya ketika kita menolong orang lain, ketika kita mendoakan orang lain. Karena pada hakikat apa yang kita doakan kepada orang lain, ya Allah semoga sahabatku ini tetap semangat di BSNI gitu ya. Nah, itu juga akan kena ke diri kita ya. Allah akan memberikan otomatis balasannya gitu ya. Begitu juga ya barang siapa
melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Percayalah insya Allah. Nah, barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Jadi kalau kita mau mudah urusan kita, mudahkan urusan orang lain. Ya, jadi kok saya ini kok sulit kali lah ujian ini nggak lulus gitu misalnya atau apa ya. Ya mudahkanlah urusan orang lain. Ya insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Ya, jadi pada hakikatnya jangan merasa rugi. Ya, aku ini nggak punya waktu menolong orang lain, menolong diriku sendiri aja nggak bisa. Masih banyak lagi kesusahan yang ada di dalam diriku. Masih banyak kesempitan waktu yang aku butuhkan. Masih banyak lagi waktu yang aku butuhkan untuk hidupku sendiri. Gitu. Tapi percayalah, insya Allah pada saat kita meluangkan waktu untuk orang lain, untuk menghilangkan kesusahannya, memudahkan urusannya, insya Allah kita juga akan dimudahkan atau dilepaskan kesusahan kita. Ya, itu harus menjadi keyakinan. Tapi kalau kita nggak yakin, ya itu memang ini agak sulit gitu ya. Tapi insya Allah kita yakin, ya Allah akan memudahkannya. Ya, ini bagaimana menembus medan ya, masih cerita Kurada itu ada foto itu yang di Kurada. Nah, ada lagi ya. Nah, barang siapa yang memelihara seekor kuda, ya, jadi ini bagaimana memanfaatkan semua apa yang ada pada diri kita ya untuk bisa kita di jalan Allah ya, untuk bisa menolong orang lain. Ya, jadi barang siapa yang memelihara seekor kuda untuk di jalan Allah karena iman, karena Allah dan membenarkan janjinya, maka sesungguhnya setiap makanan kuda itu, minumannya, kotorannya, dan kencingnya akan menjadi timbangan kebaikan baginya pada hari kiamat. Jadi ya, kencingnya kuda juga akan dihitung ya. Jadi bukan bagaimana kuda itu, kalau kita punya seekor kuda mungkin saat ini harta benda lah kita katakan ya, mobil ya, maka sesungguhnya setiap ya makanan kuda itu ya, minumannya, kotorannya, kencingnya ditimbang ya untuk menjadi timbangan kita pada hari kiamat. Jadi kencing kotoran kuda pun itu dihitung ya. Ini Sahih Al-Bukhari. Ya, jadi ini siapa nih ini yang nyumbang mobil? Ya, mudah-mudahan insya Allah ya bagian-bagian sebelumnya sudah banyak ini ya. Kuda itu tentu relevannya sekarang ya kendaraan ataupun apa saja yang bisa kita inikan atau diri kita, itu lebih luar biasa lagi. Keringat kita ada hadis lain itu ya. Jadi kalau kita mengapakan diri kita, apa namanya nggak saya lupa saya menampilkan itu. Jadi kalau kita diri kita lah yang kita perjuangkan gitu, diri kita lah yang kita baktikan, ya insya Allah setiap tetesan keringatnya ya langkah demi langkahnya itu ada hitungannya di akhirat. Jadi dari penjelasan singkat saya tadi ya, kita akan bisa melihat ya bagaimana luar biasanya manfaat jadi relawan ya. Jadi bagaimana itu menambah amal soleh kita ya. Ya tentu banyak sekali tadi pahalanya ya, lebih besar daripada lebih mendapatkan pahala 10 tahun iktikaf, dijauhkan dari api neraka ya, dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian dimudahkan kesulitannya oleh Allah ya. Allah akan memudahkan orang-orang yang menolong agamanya. Bagi siapa yang menolong agama Allah, Allah akan mudahkan. Itu janjinya Allah. Allah itu ada orang yang tidak pernah ingkar janji, bukan seperti manusia ya. Nah, kalau Allah udah buat janji ya mudah saja ya. Insya Allah tidak akan ditepati. Bukan insya Allah lagi ya, pasti ya. Nah, ketiga itu membuat diri lebih terorganisasi. Ya, dengan jadi relawan itu kita akan mencoba memanage diri kita, ya, memanage diri kita, mengorganisasi kita ya bagaimana kita punya waktu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita merasa tidak punya waktu untuk jadi relawan itu sebenarnya adalah ketidakmampuan kita untuk memanage diri kita, mengatur waktu kita, ya bagaimana kapan kita harus keluar, kapan mengerjakan tugas sekolah, kapan menjadi PPDS dan sebagainya ya. Ya. Jadi jadi PPDS juga tidak membuat kita berhenti jadi relawan ya. Ya.
Kemudian juga dia mendorong penilaian diri, ya. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri, ya, menemukan diri kita sendiri ketika menjadi relawan, ya. Tentu yang kelima itu adalah fastabiqul khairat, ya, berlomba dan bersaing dalam kebaikan, ya. Bagaimana kita saling berlomba ya, kalau cerita berlomba dan bersaing dalam kebaikan ini, ya banyak sekali kisah-kisahnya ya. Ya bagaimana ketika itu Umar, merasa saya menyumbangkan setengah harta saya gitu ya. Kemudian tapi Abu Bakar menyumbang seluruh hartanya gitu. Ya, jadi berlomba-lomba mereka bersaing ya, dalam tanda kutip dalam kebaikan. Ya, jadi kita pun begitu ya, ya dia rajin kali jadi ini ya. Saya juga lah gitu ya. Dan kemudian dijadikan motivasi terbaik ya. Jadi motivasi menjadi relawan itu bisa apa motivasi kita gitu ya, mendapatkan pahala, mendapatkan kesulitan dan dimudahkan kesulitan supaya mendapat bisa apa namanya dan motivasi-motivasi lainnya ya boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi harus motivasi menjadi relawan itu adalah mencapai ridha Allah yang utama. Ya, ada motivasi-motivasi lain, misalnya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pengalaman, yaitu sah-sah saja gitu ya. Tetapi tetap ya mencapai ridha Allah itu yang motivasi yang terbaik yang kita bisa miliki. Motivasi apa? Kalau motivasi mencari jodoh jangan ya. Kalau dapat jodoh di BSMI, alhamdulillah. Ya, itu bonus ya, bonus yang diberikan Allah. Ya, ada ini. Nah, kemudian memberikan visi ya, memberikan visi kepada kita manfaat jadi relawan ya. Visi ke depan kita itu menjadi ini gitu ya. Bagaimana apapun profesi kita nanti, kita jadi dokter, jadi apa motivator, Pak Sugianto tadi saya lihat ada ya, kemudian Pak Dedi tadi yang orang kantoran ya, kemudian juga yang buka klinik, Sarlini dan sebagainya itu memberikan visi gitu, bahwa apa yang dilakukannya itu, nah semuanya itu adalah demi untuk apa namanya kemaslahatan umat demi mencapai ridha Allah ya. Jadi kita bermanfaat ya, apapun profesi kita, apapun yang kita punya ya, semua pasti bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Nah, bagaimana cerita pandemi ini ya? Jadi pandemi ini normal membuat kita menjadi tidak lagi mau berini gitu ya, berapa namanya? Menjadi relawan ya. Ya, jadi sebenarnya pandemi dan new normal ini adalah ujian, ya. Jadi ini kita sudah selama ini sudah aktif. Kemudian Allah menurunkan ujian nih. Ini betul nggak nih, ya apa tuh namanya relawan BSM ini masih mau nggak dia memikirkan orang lain sementara dirinya juga terancam, ya. Nah, misalnya jadi Allah turunkan gitu ya. Jadi Allah tidak akan menguji seseorang sebelum tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga sebelum mengujinya. Ya. Jadi sebenarnya pandemi ini adalah ujian bagi kita. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya pandemi ini banyak juga manfaat ya fadilahnya ya kalau kita lihat ya dari segi ininya ya. Jadi membuat kita lebih memaknai arti kehidupan ya. Ya kita melihat orang-orang di sekeliling kita apa namanya meninggal dunia ya dan sebagainya. Ya selama ini kita tahu bahwa umur itu sudah ditetapkan Allah gitu ya. Tapi dengan adanya pandemi ini kita lebih gitu ya. Tersadarkan ya bahwa satu saat kapanpun Allah mau, Allah akan mencabut nyawa kita. Nah, justru sebenarnya dengan berpikiran seperti itu, adanya pandemi, nah itu harusnya memicu kita untuk bisa mengumpulkan pahala-pahala yang menjadi bekal kita. Ya, salah satunya tentu menjadi relawan gitu. Nah, yang sering menjadi masalah ya kadang-kadang payah Bu pakai masker, saya nggak suka daring, itu banyak yang belum move on. Ini normal ini ya, ini normal. Ya, jadi kita ya seperti ini akhirnya, padahal biasanya kita lakukan ini ketemuan gitu ya.
Nah, ketemuan, bisa ada makan-makannya, ini makan-makan sendiri, ya kan? Minum-minum sendiri, gitu ya. Nah, ini juga sering menjadi masalah. Ini normal ini gimana pakai masker terus? Kita bisa siasati, ya. Dan kita juga harus move on diri kita. Ya, kita harus mulai menyenangi misalnya ya daring-daring seperti ini, ya. Dan kalau ada kesempatan kita ketemuan, ya kita akan buat ketemuan, gitu ya. Jadi insya Allah 3 pekan lagi atau 2 pekan lagi kita akan melakukan Gilatsan, ya, pendidikan latihan dasar yang sempat tertunda, ya sudah hampir terakhir 2018, ya, sudah hampir 3 tahun, 3 tahun deh jadinya. Kemudian kemarin waktu itu sudah mau jadi ya bulan 3 waktu mulai pandemi, tapi kan nggak tiba-tiba karena ada pandemi itu ditunda. Ya, jadi new normal ini ya tentu kita dirasa kita pun jadi new normal. Ya tentu dengan misalnya ada yang bisa daring ya daring, tapi ada yang harus luring ya. Karena nggak mungkin juga relawan baru kita nggak pernah ketemu. Ini kalau sama yang ada di sini kan udah pernah ketemu semuanya kan gitu ya. Nah, tetap kita adakan ya. Tapi kita juga harus move on gitu. Jangan berpikir ya di Latsar itu ya nggak cocok di Latsar kayak gini. Di Latsar itu harus camping, harus ada apa misalnya water rescue, turun tebing, ya itu dalam kondisi idealis. Tapi realistisnya kan nggak mungkin. Apa langsung kita nggak melakukan sesuatu? Tidak, kita harus melakukan sesuatu. Jadi justru sebenarnya adanya pandemi, kita harusnya lebih banyak lagi berbuat, harus lebih semangat menjadi relawan. Dan adanya new normal ini harus kita sepakat, harus kita adaptasi, harus kita move on, harus kita sepakati cara-caranya sehingga kita tetap semangat, tetap bisa melaksanakan kegiatan di masa pandemi, ya, tetapi tetap menjaga tentunya prokes. Jadi why not? Ya tetap, ya harus, ya. Jadi pandemi ini kan kalau lucu-lucunya juga mengajarkan kita ya apa namanya kata-kata lucunya itu bahwa bukan lucu sih sebenarnya justru bagus juga ya. Bagaimana kita menghargai suatu pertemuan ya karena sekarang nggak bisa ketemu lagi ya. Jadi bagaimana kita menghargai suatu kerinduan gitu ya. Kalau dulu kan nggak rindu-rindu kali lah karena ingin gampang siapa aja ya. Ya. Jadi karena apa namanya virus corona kita jadi paham misalnya arti rindu ya dan berharganya suatu pertemuan ya kan. Kemudian virus corona juga mengajarkan kita untuk menjaga jarak karena yang apa namanya karena yang dekat belum tentu juga sehati. Ya. Yang penting sehati kan gitu. Ya, yang dekat juga belum tentu sehati. Yang jauh pun ya atau jaga jarak tapi kok tetap sehati pasti akan tetap semangat. Nah, terakhir ya ada ya manusia itu sering lalai ya. Jadi Rasulullah itu bersabda, ada 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, relawan sekalian, ada kesehatan kita, ada waktu luang kita, ya. Jangan kita lalai. Ada masa muda kita, ada kaya kita, ada harta kita, ada kehidupan kita. Kita masih hidup. Ya. Jangan kita lalai. Ya. 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ada kesehatan, ada waktu luang, ada iman, ada Islam. Ya, di dalam hati kita, mari kita semangat menjadi relawan BSMI. Ayo semangat. BSMI, Care for Life. Selamatkan 1 jiwa, sambung 1000 asa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam. Abang, teman-teman semuanya? Apakah semangatnya sudah membara sekarang? Sepertinya semakin bersemangat untuk jadi relawan lagi ya kan, Dok?
Kira-kira kakak dan abang teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya kepada Dr. Nur Yunita? Kita buka sesi tanya jawab. Atau ada mau curhat boleh juga nih. Ya, mau cerita-cerita juga boleh ya kan? Iya, atau mau ada menyampaikan ide-ide atau apa, silahkan ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan Bu? Ini kan mau nanya di masa new normal ini kan ada rencana misalnya dari kuliah itu kan udah mulai rencana mau diaktifkan lagi untuk luring itu dengan konsep hybrid lah katanya kan ada yang mahasiswa yang hadir, uh, ada yang online juga. Kira-kira kalau misalnya di masa new normal itu bisa nggak kira-kira kalau misalnya hybrid ini tadi rancang konsepnya karena kan kalau kita istilahnya kan sekarang udah ini insya Allah sudah lebih aman daripada yang dulu. Kalau dulu kan sekarang kan sudah banyak divaksin. Kira-kira bisa nggak kalau misalnya ke depannya untuk acara-acara yang sifatnya yang menggunakan relawan tuh sifatnya bisa dibuat hybrid seperti di mahasiswa itu, Bu? Langsung saja lah ya, karena kita kan nggak Ya, Bu. formal kali ya, Rianda ya. Mohon maaf. Nah, jadi Ya, kalau kalau nanti semuanya memang sudah ada izin seperti itu, ya kita akan laksanakan, ya. Jadi sudah bisa kita mulai ya pertemuan-pertemuan yang tapi tidak dalam jumlah besar, maksudnya tidak dalam, biasanya kita kan kalau masih ingat ya di sekret kita yang sempit, kita buka puasa atau ada kegiatan sempit-sempit ya. Nah, mungkin kita bagi gelombang-gelombangnya ya. Nah, atau angkatan-angkatannya atau siapa-siapa ya. Nah, jadi semuanya bisa kita siasati. Ya memang pertemuan tatap muka itu tidak bisa sebenarnya juga menggantikan ya pertemuan daring ini ya. Jadi kayak manapun memang pertemuan yang langsung itu lebih menambah semangat ya dan lebih menguatkan ikatan di antara kita. Apalagi kalau kita belum pernah bertemu. Nah, itu masalah terutama ya, karena insya Allah yang di sini hadir semua insya Allah kan kita sudah saling kenal ya, sudah tahu, sudah pernah mengalami hal-hal yang bersama gitu ya, mengalami kerja-kerja bersama. Jadi sebenarnya bagi kita ini nggak gitu susah, mau daring aja, mau tetap ini nggak, kita sudah enak gitu ya. Tapi nanti kan nggak mungkin kita ini aja, kita juga tambah tua, juga perlu relawan-relawan baru untuk meningkatkan ini ya. Nah itu ya kita perlu tatap muka, bagaimana mungkin saya bisa dekat gitu, biasa agak sulit gitu ya, dekat dengan si A, si B relawan baru, ya kalau memang nggak pernah kita jumpa. Nah, jadi yang penting sebenarnya kita siasati. Jadi ya bisa saja ya kita buat kegiatan-kegiatan kelas relawan yang mungkin dibagi dalam grup-grup kecil, karena atau kita pilih tempat-tempat yang ini namanya bisa di tempat-tempat yang luas ya, yang bisa sesuai dengan prokes. Tapi insya Allah juga ya pandemi ini mudah-mudahan akan segera berakhir ya. Ini sudah hampir 2 tahun. Ya seperti kita doa kita ya. Karena kalau mutasi tidak terjadi lagi, makanya akan hilang pandemi. Pandemi ini masih ada terus karena bermutasi terus virusnya. Nah, yang bisa mencegah mutasi itu apa? Ya Allah. Nah, ini jadi kesempatan kita justru. Tentu orang yang menjadi relawan di masa pandemi ini akan beda menjadi relawan di masa non pandemi. Itu kalau menurut saya ya. Ya karena orang yang melakukan ya kegiatan dalam kesusahannya ya tentu lebih bermakna dibandingkan orang yang memang senang ya dalam keadaan senang ketika melakukan aktivitas relawan tadi dalam keadaan mudah. Itu saja mungkin. Saya kembalikan ke Rianda. Assalamualaikum Bu, izin bertanya Bu. Iya silakan.
Iya. Siapa nih? Sugi Bu, Pak Sugi. Oh iya, silahkan Pak Sugi. Ya. Ini Masya Allah nih ya, dengerin apa namanya curhatan pagi ya, BSMI ya, nambahkan semangat. Tadi saya ngelihat Bu Adi kan sudah puluhan tahun ya Bu, menjadi seorang relawan sejak 98. Bagaimana sih tipsnya memupuk semangat relawan di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing gitu? Ini kan banyak di antara kita ini yang jadwalnya itu luar biasa padat, pekerjaan, keluarga, segala macam lah, pendidikan gitu. Bagaimana sih Bu tipsnya memupuk semangat relawan itu terus bertumbuh dan bahkan meningkat gitu Bu? Mungkin itu Bu Ade. Ya, terima kasih Pak Sugianto. Ini motivator ini sebenarnya Pak Sugianto ini. Jadi motivator Pak Sugianto. Baik ya. Jadi sebenarnya itu tadi ya, bagaimana kita meletakkan posisi kerelawanan kita itu di dalam hati kita. Ya. Jadi kalau seperti misalnya kita harus makan, itu kan nggak bisa diganggu gugat. Kita makan dari kecil, ya makan minum, ya makan dari kecil, minum dari kecil, gitu ya. Jadi dari dulu ya, dari sejak kuliah tahun 1988 seterusnya sampai sekarang itu, ya saya pernah punya anak kecil juga, ya pernah jadi PPDS juga, ya jadi PPDS lagi hamil juga, PPDS hamil kegiatan juga, jadi dokter spesialis baru dan sebagainya ya. Itu sekarang yang sebenarnya tidak terlalu ribet lagi ya, cuman udah fisiknya yang kurang. Nah, tetapi bagaimana saya bisa, alhamdulillah ya, bisa melewatinya itu, ya memang sudah saya plot ya bahwa kegiatan karyawan itu adalah bagian dari hidup saya. Ya seperti makan tadi, memang sudah ada jadwalnya. Ya bukan kita memberikan aktivitas karyawan itu di waktu luang kita, tidak. Ya. Jadi porsinya di dalam hati saya bukan porsi waktu luang. Ya kalau ada kesempatan nanti saya ikutlah kegiatan BSMI. Bukan begitu. Ya kalau ada kegiatan kesempatan saya ikutlah bakso hari ini, tidak. Nah, saya harus ada kesempatan untuk ikut. Nah, itu dia apanya di dalam hati kita. Karena porsinya tadi adalah porsi apa tuh namanya? Porsi utama, masuk ke dalam porsi utama di dalam hati saya, di dalam agenda saya. Ya, jadi masuk dia ke porsi utama, ya jadi bukan porsi yang kalau ada waktu. Tidak. Jadi porsi utama ya insya Allah ya itu harus kita jalankan, harus jadi. Jadi istilahnya mewajibkan ya hal tersebut kepada diri saya sendiri ya, karena itu kan bukan wajib ya, tapi boleh kita ada hal-hal sesuatu yang kita wajibkan untuk diri kita sendiri. Nah itu mungkin jadi, dan tadi juga kalau itu sudah mulai runtuh ya, tadi saya baca-baca ya, saya bilang tadi ya, baca-baca tentang Al-Quran atau hadis yang menerangkan bagaimana manfaat atau fadilah ketika kita melakukan aktivitas relawan. Nah, kedua hal ini yang menjadikan motivasi ya saya sejak kecil. Jadi kadang-kadang anak-anak itu saya bawa juga ya. Ya, saya masih ingat gitu ya, bawa anak-anak ya, si Hana ya masih kecil, baksos di daerah Simalungun ya. Karena saya lagi baksos, si Hana itu dibawa main-main gitu ya sama orang sana, namanya kampung-kampung ya. Dia pulang udah siap baksos, dia pulang ya, maksudnya masih baksos tadi kan udah dipulangkan sama saya, udah selesai mau pulang kan ya, bajunya udah kotor ya, tangannya udah minum es yang warnanya oranye, warnanya merah jambu, saya nggak tahu. Kalau kita kan kebetulan saya orang kesehatan langsung pikir, aduh mak, esnya ini dari bahan apa, warna apa gitu ya. Dan akhirnya ya besoknya dia mencret sampai ornamen. Ya itu ada juga kadang-kadang hal tersebut. Tapi kalau lihat ya beresiko membawa anak di kegiatan sosial, ya tetapi insya Allah tadi ada kemudahan di balik kesulitan. Ya alhamdulillah sehat. Kemudian 2 hari 3 hari ya sehat. Jadi seperti itu ya.
ada berbagai rintangan, tetapi ya dengan motivasi kita melihat Al-Quran, melihat hadis, seperti contoh-contoh hadis yang saya bacakan tadi, Al-Quran yang saya bacakan tadi, dan meletakkannya pada posisi yang juga bagus di dalam hati kita, dalam manajemen waktu kita, bukan waktu luang kita. Insya Allah bisa kita jalani. Demikian. Baik, syukron Bu, Masya Allah nih Bu. Syukron Bu. Berarti waktu yang kita ciptakan ya kan Dok, bukan ditunggu waktunya luang. Waktu yang kita ciptakan. Iya. Kira-kira teman-teman kakak-kakak dan abang-abang yang lain ada yang mau bertanya lagi atau mau cerita-cerita lagi? Kalau gitu saya boleh tanya lah ya Dok. Iya, silahkan. Dok, kira-kira gimana sih Dok? Boleh nggak ceritain sedikit pengalaman dokter? Kalau misalnya di lapangan ketika menjadi relawan yang sebelum pandemi dan sekarang yang saat pandemi ini. Itu mungkin ada yang belum terbayang kali ya Dok. Iya. Ya, ini pertanyaan yang sulit saya menjawabnya. Ya. Kalau sebelum pandemi ya nggak usah diceritakan lah ya. Jadi pada pandemi ini agak memang terutama ya karena saya juga seorang dokter pagi ya tentu aktivitas saya luar biasa pada awal-awal ya karena kita juga menjadi DPJP dokter penanggung jawab pertama ya untuk COVID-19 jadi ketua Satgas COVID ya. Jadi dan sebenarnya itu bagian dari relawan juga ya kalau saya rasa ya saya pribadi ya membantu orang lain ya membuat suatu sistem di rumah sakit ya bagaimana kita bisa mengobati orang-orang yang kena COVID sekaligus menjaga kesehatan kita dan itu juga relawan gitu ya. Kalau cerita tentang BSMI-nya relawan BSMI ya sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ya aktivitas seperti itu menjadi relawan juga gitu ya aktivitas kita dimanapun ya itu menjadi relawan ya. Nah tentu kalau kita bicara tentang BSMI ya saya lebih banyak via daring gitu ya misalnya aktivitas saya menyebarkan mungkin bantuan-bantuan ya kepada saudara-saudara kepada teman-teman mengajak saudara-saudara ya untuk mengumpulkan bantuan ya kita kirim banyak orang yang terdampak dengan pandemi ini ya jadi kalau kita misalnya sebagai contoh ya Pak Koko share misalnya ayo ada 1 juta dai ini membutuhkan bantuan jangan malas untuk men-share-nya dan jangan malu ya misalnya nanti kepada grup saudara kepada grup di Instagram di di WA ya WA teman, WA dosen, WA kuliah ya. Jadi kalau perlu kita WA dosen-dosen kita. Nggak ada masalah insya Allah ya. Insya Allah dari ribuan atau ratusan lah yang kita WA atau kita FB itu akan banyak orang yang menyalurkan bantuannya ya. Jadi banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan pada pandemi ini ya yang bisa kita lakukan ya tanpa harus misalnya bersentuhan fisik dengan orang lain. Apalagi sekarang semuanya serba online ya. Membantu orang itu kan bukan mesti berhadapan tatap muka. Nanti mungkin untuk menyalurkan bantuan supaya sah dan kelihatan bagaimana ada orang-orangnya tim humas, ada beberapa perwakilan dari kita untuk menyerahkan bantuan itu ke Humbang kemana misalnya ke Humbang Hasudutan. Ini ada yang kita akan mungkin minggu depan ya kita akan ke Humbang Hasudutan untuk menyerahkan bantuan kepada dai ya dan kepada bantuan Al-Quran kemarin. Nah, itu banyak kegiatan kita sebenarnya di masa pandemi. Cuman memang tidak dalam jumlah banyak orang-orang yang datang untuk menyerahkan bantuan tersebut cukup 5 orang ya dan sebagainya karena masa pandemi. Tapi untuk biaya untuk mengumpulkan itu ya kita butuh semua dan semua itu bisa online ya. Ya jadi banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan via online. Ya nanti mungkin
kalau untuk secara langsungnya perwakilan, ya insya Allah nanti bisa kita gilir kalau memang berminat yang offline-nya, kita bisa gilir misalnya yang hari ini memberikan bantuan atau apa ke sana gitu, melakukan kegiatan di sana si ini, ya tentu dengan tetap prokes tadi. Tapi kalau donasi dan sebagainya itu, ya kita nggak punya uang, kita bantu untuk men-share-kan. Itu mungkin salah satu bentuk realita bagaimana menjadi relawan di masa pandemi. Mungkin ada yang menambahkan, silahkan. Baik dok, terima kasih dok. Kira-kira teman-teman yang lain, kakak-kakak dan abang-abang, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan? Untuk kakak-kakak dan abang-abang, isi absen jangan lupa ya ada di kolom chat absennya. Berarti dok seharusnya pandemi ini tidak membatasi langkah kita ya kan dok untuk tetap aktif dan produktif gitu ya dok di masa pandemi ini. Yang penting kreatif. Sebenarnya kalian yang muda-muda sebenarnya lebih kreatif. Saya udah tua, 50 berapa ya, 52. Nah, yang muda-muda ini seharusnya punya banyak ide untuk kreatif. Oke lah. Sepertinya udah tidak ada yang ingin bertanya lagi ya dok. Udah pada jelas ya? Ya, nanti kan kita bisa ketemuan yang lain, insya Allah. Oke dok. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu ya, kita foto untuk kakak-kakak dan abang-abang. Boleh hidupkan kameranya. Abang-abang dan kakak-kakak, silakan dihidupkan kameranya. Oke, ditunggu dulu sampai semuanya menghidupkan kamera ya. Baru kita mulai sesi fotonya. Ayo. Bang Dedi belum, Bang Nindi, Raji, Pak Sugi, Ica, Karina. Kak Nila, mukanya nggak nampak, Kak. Gambar banyak atap. suami istri. Siapa lagi nih? Lagi di rumah, aduh. Iya, mantap. Nengok sekalian, udah lama nggak ngeliat muka masing-masing. Oke, kayaknya kita tunggu bentar lagi Lagi ya. ada maling. 4 orang lagi. Siapa ini? Oke, Raji udah. Kena 3 lagi. inspeksi nih. Rin. Oke lah. Tinggal 3 orang lagi. Kita, oh udah, Karina udah. 2 lagi ya. Kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi pakai lambang PSMI. Lambang PSMI C. Lambang PSMI. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Hana kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak-kakak dan abang-abang. Kira-kira dok, apakah ada closing statement dok? Untuk yang terakhir dok.
Ya, saya rasa marilah kita bersama-sama kembali bersemangat menghidupkan jiwa kerelawanan kita di dalam diri kita masing-masing. Insya Allah. Oke dok, kalau gitu acaranya kita cukupkan sampai pada pagi hari ini aja. Semoga kakak-kakak dan abang-abang serta relawan semuanya kita tetap semangat untuk menjadi relawan di era pandemi ini, di era new normal ini. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perilaku yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa berjumpa di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ade.